manapun, perusahaan manapun, mau PNS, mau karyawan swasta, mau apapun, kalau kita termasuk kita beli BPJS itu udah sangat membantu ya. Tapi kalau kita amit-amit kena stroke di rumah aja, BPJS ngasih kita uang nggak? Enggak. BPJS ngasih kita bulanan nggak tiap bulan? Kamu biasanya gaji berapa? 5 juta. Oke, sekarang 5 juta saya dikasih nggak BPJS? Enggak. Berarti BPJS membantu, tapi belum kasih solusi yang tepat. Betul ya? Ketika seorang kena musibah sakit kritis, nggak bisa aktivitas, kalian bisa kasih solusi. Nah ini nanti akan saya jelaskan. Kalau kita bisa kasih solusi ke banyak orang, kita dapat hasil. Apa sih hasilnya? Next Oma. Nah, sebelum ke sana saya mau kupas dulu. Kenapa sih asuransi? Asuransi itu berkembang terus-menerus karena ini marketnya. Di Indonesia ini orang yang beli asuransi pakai uang sendiri ya, cuma 2%. Sekarang agak meningkat 5-7% karena ada BPJS. Tapi yang konvensional cuma 2% saja. Pakai uang sendiri ya, bukan dipotong gaji dari PNS, bukan dapat KIS, bukan belanja kesadaran ya. Ini hanya 2% aja. Sementara di negara lain, kita nggak bicara Eropa, nggak bicara Amerika, di Asia aja orang bisa punya polis 5 loh. Satu orang bisa beli polis 5. Di Indonesia ada orang-orang yang sudah insurance minded bisa punya polis 11. Saya punya nasabahnya Bu Keke kemarin, Ibu Sarinah, satu orang bisa punya polis banyak banget. Tapi setelah kita kupas, oh ternyata manfaatnya belum pas ya. Oke, nah kita bicara tentang problemnya tadi. Ternyata dalam perjalanan kehidupan itu kita dapat masalah, ada masalah. Salah satu adalah masalah kesehatan. Next. Nah kalau orang kena musibah sakit, next kalau nah ini setuju ya? Bu Wibin setuju? Bu Lia setuju? Oke. Bu Lia setuju? Banyak orang di luar sana yang kena musibah sakit kritis di segala usia dan uangnya banyak. Kalau kita kena sakit kritis uangnya banyak. Sebelum mulai ada beberapa contoh ya, tapi kita belakangan. Next dulu Pak Bang. Oke, nah ini contoh. Ini saya nih dulu mau dapatin BCL, saya nggak dapat, dia yang dapat. Nggak senang aja Bu. Ini beliau nggak ada umur, sekarang usia berapa? 40 tahun. Karena udah nggak ada loh. Glenn Fredly udah nggak ada, ya Irawan, Didi Kempot, yang muda-muda kemarin Julia Perez juga, Olga Saputra dan lain-lain. Kenapa saya tampilkan yang ini? Karena kalau saya bilang si Ahmad di sebelah rumah saya, teman-teman nggak kenal, betul ya? Jadi saya sebutin yang ini. Saya mau tanya, ada nggak teman, tetangga, saudara, keluarga yang kena musibah sakit kritis atau meninggal muda? Ada? Ada? Kebetulan suami. Oke, suami. Itu kan nggak pernah sakit. Kalau sakit, ya. Langsung nggak ada. Oke, suami usia berapa waktu itu? 50 pas. 50 pas nggak ada. Itu masih produktif ya, karena kalau PNS itu pensiun usia 58 tahun. Sakitnya berarti jantung ya Bu ya? Enggak, jadi karena kanker hati nggak ketahuan. Kanker hati nggak ketahuan. Oke. Mohon maaf, suami meninggalkan asuransi 1 miliar? Belum ya? Menurut Ibu, asuransi penting nggak? Setelah Ibu tahu banyak orang sakit, kalau Ibu tiba-tiba misalnya amit-amit, mohon maaf, ada asuransi, tolong lah Ibu ya, kebantu lah ya. Oke, selain Ibu ada lagi teman, tetangga, saudara, keluarga yang kena musibah sakit di usia muda? Banyak. Banyak ya, Bu. Ada Bu, contoh siapa? Usia 36. 36, oke. Beliau kena ginjal dan kanker hati. Kanker hati dan ginjal ya. Teman-teman nggak usah ya. Ginjalnya sehat, tapi banyak yang sakit hati Bu. Ada. Mudah-mudahan hari ini kita nggak usah sakit hati. Yang penting kita sehat-sehat terus ya. Tulis ada nggak? Bu ya. Teman, tetangga, saudara, keluarga yang kena musibah ini. Sebelah rumah saya kemarin mati kenapa ya? Nah, ayam sebelah saya kenapa? Ya, oke ya. Atau ternyata banyak orang di luar sana yang kena musibah sakit kritis ya. Kemarin saya ngajar di Al Islah ya. Itu 10%, 10 banding 1 bukan 10%. Dari 23 orang mahasiswa saya, 3 orang tuanya udah nggak ada. Berarti lebih dari 1%. Itu kelas pagi, kelas sore dari 10 orang, 1 orang ini udah nggak ada. Dan ada beberapa yang kena sakit kritis walaupun masih hidup. Artinya kita sudah sepakat orang bisa kena musibah sakit kritis. Dari 10 orang ada 1 orang yang kena musibah sakit kritis. Itu ya. Next, dan ini menurut saya sangat harus diwaspadai ya. Nah, kenapa sih orang bisa kena sakit kritis? Nah ini salah satunya ini. Contoh,
Zaman sekarang orang kena sakit kritis usia 18 sampai 45 tahun udah kena. Zaman dulu kan yang namanya stroke itu biasanya usia pensiun. Sekarang enggak. Next. Nah, ini sakit hati. Next. Nah, kalau kita kena cancer itu biayanya sangat mahal. Dan juga cuma si pasien tapi juga keluarganya juga menanggung ya. Next. Nah, ini artikel yang saya ambil bahwa kita harus waspada, banyak orang kena juga sakit kritis karena pola hidup, gaya hidup, makanan. Yang namanya makanan, penyedap, perasa, pewarna, pengawet, pestisida masuk dalam tubuh kita tanpa bisa kita hindarin ya. Oke, nasi dulu sempat heboh, viral, Nasi plastik, putih gitu ya. beras plastik. Gorengnya pakai plastik gitu ya. Tapi yang ini enggak deh, insya Allah enggak ya ini. Cobain dulu. Ini enggak ya. Dan macam-macam lah, segala macam ya, segala macam. Jadi kita harus sudah mulai aware bahwa ternyata mungkin dalam tubuh kita sudah ada embrio sakit kritis. Cuman kita nggak tahu munculnya kapan. Bisa besok, bulan depan, tahun depan, mungkin 3 tahun yang akan datang. Hari ini saya lagi bantuin klaim 2 orang, nasabahnya Pak Haji Taryadi ya di Indramayu. Ikut udah lama sih, udah 7 tahun kena kanker hati juga sama. Innalillahi. Kemudian nasabah saya baru 1 tahun 8 bulan, karyawan Bank BJB, kanker payudara. Sekarang lagi diurusin. Ya, jadi kita sudah mulai aware dan kita akan membantu mereka. Contoh, Ibu Siti punya kakak, adik, saudara, keluarga ada yang oke. Kalau misalnya kita punya saudara kandung, adik, tiba-tiba mau operasi butuh uang 200 juta, dia mau pinjam ke siapa? Pasti orang dekat, setuju ya? Pinjamlah ke Bu Siti. Bu Siti, orang mana Bu? Panggung. Ngomong bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau Sunda? Jawa Indonesia. Siti, kita harus operasi, Siti. Anak beli 200 juta. Langka. Anak. Saudara loh. Beli duit. Beli dong nah. Kata Sitinya. Halo. Sinyalnya udah jelas, sinyalnya mati. Orang ada sinyal. Betul ya? Walaupun kita punya uang 200 juta, mau dikasihkan ragu-ragu loh. Kita sehat nih, saat ini kita sehat, pinjam uang ke saudara, teman dekat aja. Mungkin nggak dia kasih kita 200 juta? Belum tentu. Kita sehat loh. Belum tentu, apalagi kalau kita sakit. Setuju nggak? Setuju. Tapi kita kalau ikut program ini, kita bantuin orang untuk ikut program ini, orang akan kebantu loh. Nilainya nggak cuma 100, 200, mungkin juga bisa 1 miliar. Setuju nggak? Manfaat asuransi itu penting banget. Oke, next. Nah, tadi sudah disebutin, mungkin ada teman, tetangga, saudara yang kena musibah sakit ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bantu mereka. Next. Oke, nah kita mau fokus ke sakit kritis. Kenapa sakit kritis itu biayanya mahal? Kita nggak bicara rawat inapnya. Rawat inap nanti terlalu global, tapi kita mau fokus ke resiko sakit kritis. Lihat. Setuju nggak? Zaman sekarang orang banyak sakit kritis dan sakit kritis itu biayanya mahal. Bu Wiwin, setuju ya? Bu Wiwin ya. Kalau saya tanya berapa sih nilainya? Nilai sakit kritis ya sebesar aset yang kita punya. Kalau kita punya uang 10 juta ya di rumah sakit negeri, BPJS seadanya. Kalau kita punya uang 100 juta pengen rumah sakit yang bagus, punya uang 1 miliar pengen ke Jakarta, bla bla biar sembuh. Lebih dari 1 miliar pengen ke Singapura, setuju nggak? Karena uangnya merasa punya uang, gitu. Tapi setelah dari sana uangnya habis mungkin nggak? Sangat mungkin dan belum tentu sembuh. Jadi berapa sih yang kita harus siapkan untuk risiko sakit kritis ya sebanyak aset yang kita punya, gitu. Tapi kita nggak terlalu muluk, kita mau ambil 500 juta. Kalau tiba-tiba dokter bilang butuh 500 juta, Ibu Enda punya nggak? Oke. Kalau kita nggak punya, pilihannya yang pertama pinjam, setuju ya? Yang kedua apa, Bapak? Jual aset. Pinjam, Jual aset. minta sumbangan, jual aset. Yang terakhir pasrah, berdoa ya Allah semoga angkat. Ya betul, ini memang berdoa yang paling. Tapi kan kita harus ada ikhtiar ya. Nah, ini dalam bentuk menyempurnakan ikhtiar. Butuh 500 juta. Nah, Alien kasih solusi. Next. Kalau kita butuh 500 juta, ini ada pilihan. Mau pilih mana? Ini adalah nabung 20.000, 25.000 per hari atau 10 juta per tahun. Atau kita ada nih in case of emergency breakfast. Kita pecahin celengan yang kita punya. Celengannya 500 juta ada nggak ya kira-kira ya? Yang paling gampang menurut Ibu pilih mana? Mbak Lia milih nabung segini atau langsung keluarin 500 juta, pilih mana?
Pilih nabung dong. Kita pengen nabung nih biar dapat 500 juta. Next. Tapi kalau kita nabung 500 juta, 10 juta per tahun untuk dapatin 500 juta, kita butuh waktu berapa lama? 50 tahun. Operasinya besok loh. Baru nabung sekarang. Gak nyampe operasinya besok. Terus kalian kasih solusi. Nah, ini namanya TAPRO, tabungan proteksi atau tanggung problem. Problemnya ditanggung. Begitu kita simpan uang 25.000 per hari atau 10 juta per tahun, kemudian 3 bulan kemudian kalau kita kena sakit kritis udah di cover 500 juta. Walaupun baru nabung 3 kali. 1 juta, 10 juta, misalnya sebulanan ya, 1 juta, tiba-tiba kena musibah sakit kritis, kalian langsung bayar 500 juta. Kemudian nanti yang melanjutkan menabung 10 juta per tahunnya kalian sampai umur 65 tahun. Kalau nggak ada umur, dapat lagi 500 juta lagi buat ahli waris. Kalau nggak ada umurnya karena kecelakaan, dapat lagi 500 juta. Jadi bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali kalau ada catatan total. Nabungnya cuma 3 kali kita dapat fasilitas ini. Nilai yang nggak mungkin kita kejar dengan nabung biasa. Menurut Bu Lilis keren nggak produknya Bu Lilis? Keren nggak Bu Lilis? Saya bilang manggut-manggut atau geleng-geleng? Enggak. Kalau tanya Bu Lilis, buat Bu Lilis sih keren apa menurut? Keren. Bu Win keren nggak Bu Win? Keren banget. Manggut-manggut Bu tanya keren nggak? Oh keren. Sini keren. Bu Lia keren. Keren banget ini program nabung biasa, tapi dapat perlindungan segini besar loh. Nilai yang nggak mungkin kita kejar dengan nabung biasa. Contoh, 10 juta setahun. 10 tahun berapa? 100 juta. 20 tahun 200, 30 tahun 300, 40 tahun 400, 50 tahun baru 500.